Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kemarin liburan kemana saja ini? Jalan-jalan Bapak. Jalan-jalan. Nah, yang penting sehat semuanya. Nah, hari ini kita belajar bersama di kelas kita ini. Sebelum belajar tentu harus diawali dengan berdoa. Karenanya silakan berdoa dipimpin oleh temannya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka rahmataka wa zakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa zakirna ma sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. sallallahu ala Muhammad Sallallahu ala Muhammad. sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita sudah berdoa bersama. Sebelum dimulai Bapak absen satu persatu. Mudah-mudahan dari kalian semuanya hadir semuanya, tidak ada yang tidak hadir. Yang pertama Adinda Rahma, Dwi Setianingsih, Erina Dwi, Lisa Dawiyah, Mai Ratnasari, Nila, Nezaiza, Nur Rahmah, Safinatun, Nala, Sabrina, Rekatul, Wahyuni Dwi. Alhamdulillah lengkap. Terus kita masuki pelajaran kita, materi kita pada hari ini, yaitu tentang penyelenggaraan jenazah. Sebelum itu kita mulai, kita baca bersama ayat yang terkait dengan penyelenggaraan jenazah. Kalian lihat di halaman 166. Nah, ini ayatnya pendek, dibaca 3 kali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa
dalil Al-Quran surat Ali Imran ayat 185. Nah, ini dalam ayat itu mengingatkan kepada kita bahwa namanya kematian itu pasti akan datang. Tidak ada orang yang bisa menghindar dari kematian. Dan kematian itu datang kadang tidak disangka-sangka, tapi kadang juga ada tanda-tandanya. Yang tidak disangka-sangka biasanya yang kecelakaan, ya, atau dia jatuh. Sedangkan yang ada tanda-tandanya biasanya diawali dengan sakit dan yang lainnya. Itu bisa dijadikan salah satu tanda-tanda kematian. Ketika kita mendengar tetangga kita ada yang sakit, tentu kita harus punya kepedulian kepada sesama tetangga kita. Tentunya kalau yang sakit itu muslim, saudara kita, ya tetap kita tengok. Saudara tetangga kita yang non muslim pun juga tetap kita tengok, kita jenguk. Hanya mungkin ada sedikit perbedaan. Kalau tetangga kita yang muslim, ya kita mendoakan supaya lekas sembuh. Bila tetangga itu sakaratul maut, kita membacakan surat ya Yasin. Kita membantu supaya si mayit ini meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dengan dituntun selalu membaca kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau dengan Allah itu ada sudah cukup. Kalau memang yang sakit itu, yang sakaratul maut tidak bisa melafalkan panjang, cukup Allah itu ada sudah mencukupi. Kemudian bila ada tetangga kita yang kita jenguk tadi umpamanya meninggal dunia, ya, kita kebetulan juga tetangganya atau kita itu saudaranya, ya kita mendekat, jangan malah menjauh, ya. Harus mendekat itu tujuannya apa? Ya membantu. Misalkan dari kanan kirinya belum nggak mengerti bagaimana cara bertindak ketika ada yang meninggal, ya kita harus punya inisiatif. Yang pertama, mata orang yang meninggal itu kan biasanya kalau masih baru itu kan melek, ya melek, dia mengikuti arah kemana nanti tempat terakhirnya. Nah, itu kita tutup matanya dan kita membaca innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kalimat istirja. Kemudian setelah itu si mayit bajunya dilepas, ya, dilepas bajunya. Ya melepasnya itu jangan melepas seperti orang yang masih hidup. Kalau orang yang sudah meninggal dunia, cara melepasnya harus digunting dari samping kanan kiri, ya. Celananya, sempaknya, apa saja pokoknya yang melengkap itu digunting, terus dilepas, diganti dengan kain panjang, kayak kemana biasanya jarik, ya, kain jarik atau selimut. Kemudian didetulkan tempatnya, artinya kalau si mayat itu tadi di bawah, ya, atau sejajar gitu, agak ditinggikan, ya, agak ditinggikan tempatnya. Jadi ini untuk tindakan kita terhadap orang yang baru meninggal. Kemudian saudaranya atau keluarganya dikasih tahu, Pak, Bu, Nak, ini jenazahnya kalau punya utangnya segera dilunasi. Nah, ini penting. Kemudian
harta warisannya juga segera diselesaikan. Nek meninggalkan harta warisan ya segera dibagikan kepada ahli warisnya. Itu beberapa tindakan yang kita lakukan ketika dihadapkan kepada jenazah yang baru. Kemudian apa yang harus kita kerjakan apabila ada orang yang meninggal? Yang pertama adalah memandikan. Ya. Jadi penyelenggaraan jenazah itu adalah suatu usaha atau kepengurusan mengurus jenazah dengan cara memandikan, kemudian mengkafani, mensolati dan menguburkan. Ini kewajiban bagi seorang muslim. Ini wajibnya adalah fardu kifayah. Apa itu artinya kifayah? Fardu kifayah. Fardu kifayah itu adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh semua umat Islam atau suatu masyarakat. Namun apabila salah satu dari mereka itu sudah melaksanakannya, yang lain walaupun tidak mengerjakan, tidak melaksanakan, tidak menanggung dosa. Namun sebaliknya, bila satu pun dari warga masyarakat itu tidak mengurus jenazah, semuanya berdosa. Itu namanya fardu kifayah. Kemudian memandikan, syarat memandikan, syaratnya yang dimandikan jenazahnya harus orang Islam. Itu tak, syaratnya harus orang Islam. Kalau bukan Muslim, yaitu manut atau mengikuti agamanya mereka. Jadi kalau orang Islam meninggal wajib dimandikan, kecuali beberapa yang tidak perlu dimandikan, tidak perlu disolati, tidak perlu dikafani, yaitu orang yang mati syahid, anak yang keguguran, atau bahasa Jawanya apa? Keluron. Nah, jadi belum jadi, baru mungkin 2 bulan atau 40 hari lebih lah, belum jadi sempurna, terus keguguran. Nah, itu nggak perlu dimandikan, yang dimandikan ya malah nggak karu-karuan. Terus yang ketiga, orang yang mati tapi jasadnya nggak ada, jenazahnya nggak ada. Ya, contohnya piye? Ana wong mati dipangan boyo, masa boyone didusi? Nah, enggak. Ya wis pancen mati dipangan boyo, wis boyone ya hilang wis. Tapi kan jelas mati. Orangnya sudah mati tapi dibawa buaya. Ya wis gak usah dimandikan, ya gak usah dikafani, disolati sholat gaib. Itu. Terus cara memandikan. Cara memandikan jenazah gimana? Nah, jenazah dibaringkan di tempat yang tinggi. Kemudian terus membersihkan kotoran. Jadi ketika dimandikan itu perutnya itu dipijet-pijet biar kotorannya keluar. Nah, kalau nggak begitu nanti tetap berbau. Jadi ketika dimandikan harus dipelurut-pelurut. Kemudian siapa yang memandikan? Yang pertama adalah keluarganya dulu. Kalau jenazahnya laki-laki, keluarganya dulu. Kalau keluarganya enggak ada yang laki-laki, ya enggak apa-apa, tetangga kanan kirinya. Kalau jenazahnya perempuan, nah ini baru urusannya agak panjang. Ya. Tetap harus perempuan. Diutamakan keluarganya sendiri. Kalaupun dari tetangga, ya tetangganya yang betul-betul bisa amanah. Artinya tetangga yang enggak punya cangkem elek. Apa kuwi cangkem elek? Nek enek wong mati didusi terus duwe cacat, tidak
cerita-ceritakan kepada orang lain. Nah, kalau orang yang meninggal dunia itu misalkan bayi, yo didusi dhewe karo mboke gak apa-apa, didusi karo tetanggane gak apa-apa. Soalnya bayi. Itu memandikan jenazah. Terus mengkafani. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan di saat kita mengkafani jenazah. Kita persiapkan apa yang ada hubungannya dengan jenazah. Yang pertama adalah apa? Kain kafan. Nah, kain kafan. Kain kafannya harus diperoleh dengan cara halal, terutama diambilkan dari peninggalannya jenazah. Misalkan wis jenazah iki kain kafan iki ditukokne karo anake, ditukokne karo bojone. Nek mboke bojone gak gelem nukokne, anake ya gak gelem nukokne, sing mati mang duwe montore didol. Dingge tuku kain kafan. Nah, kain kafan ini warnanya harus putih ya. Ya afdolnya itu warnanya putih. Kemudian lapisan-lapisannya kalau laki-laki itu 3, kalau perempuan 5. 1 juga boleh tapi harus tertutup, harus agak lebar. Tata cara mengkafani. Tata cara mengkafani itu yang pertama, kalau jenazahnya itu perempuan, kalau jenazahnya itu perempuan, ketika menutupkannya, kain yang ditutupkan pertama itu adalah sebelah kiri, sebelah kiri, kemudian sebelah kanan. Jadi istilahnya orang perempuan itu seperti wong lanang sarungan. Wong lanang sarungan kan kiri dulu, kanannya di atas, ya toh? Kalau jaritan kanan dulu baru kiri. Nah, itu ketika sudah meninggal dibalik. Nek wong wedok, orang perempuan, kain kafannya, cara memakaikannya itu seperti orang pakai sarung. Kiri dulu baru kanan. Tapi kalau jenazahnya itu laki-laki, kanan dulu baru kiri, kayak orang perempuan pakai jarit. Jadi ada tata caranya seperti itu. Setelah kain kafannya tertutup semuanya, baru diikat. Ngikatnya juga ada tata caranya. Mungkin dari sini sebelum saya lanjutkan ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Penyelenggaraan jenazah itu apa sih, Pak? Apa itu yang namanya penyelenggaraan jenazah? Jenazah itu ya, jenazah itu kan mati. Jenazah itu bangkainya orang yang meninggal dunia. Nah, itu bangkainya orang mayat itu tidak boleh dibiarkan. Atau tidak boleh malah dirusak, nggak boleh. Tapi harus diurus. Khususnya mayat atau jenazahnya orang Islam, baik laki-laki ataupun perempuan. Caranya mengurus gimana? Ya ini. Yang pertama dimandikan, kemudian dikafani, disolati, dan dikuburkan sebaik-baiknya. Nah, itu pengertian dari penyelenggaraan jenazah. Mungkin ada yang mau menambahkan dari pengertian ini? Ada. Satu lagi mungkin ada yang mau tanya? Ya? Takbir dalam sholat jenazah itu ada berapa? Takbir dalam? Sholat jenazah. Wah, ini belum saatnya. Nanti saya ceritakan. Nah, yang tanya mungkin dari yang sudah saya sampaikan tadi.
tentang memandikan, mengkafani. Belum ada? Saya lanjutkan. Kalau nanti ya mudah-mudahan kalian paham semua, kalian yang ditanyakan juga akan memperkuat pemahaman. Tentang mensolati jenazah, ini kewajiban seorang muslim kepada muslim yang lain, yaitu harus mensolati. Tapi ada juga keterangan yang menyebutkan ada juga orang itu yang tidak perlu disolati. Siapa? Yang nggak boleh disolati. Kira-kira ada nggak yang tidak boleh disolati? Ada. Siapa Yang pertama kira-kira? yaitu jenazah yang mati syahid. Yang kedua yaitu jenazah bayi yang berkuburan atau yang belum berbentuk. Yang ketiga Ya boleh itu. Itu yaitu jenazah yang hilang. jenazah yang, kalau jenazah yang hilang itu kan masih ada kemungkinan disolati dengan sholat gaib. Jadi ya mensolati jenazah idealnya memang jenazahnya itu ada. Tapi kalau nggak ada ya namanya sholat gaib. Yang tidak boleh disolati, salah satu keterangan dalam kitab itu, kalau ada anak meninggal ya, utawa atau orang dewasa meninggal tapi belum sunat. Kalau ada orang laki-laki kok belum sunat, ada keterangan mati gak usah disolati. Soalnya apa? Dia membawa najis, arep didusi piye panggah najis. Jadi nek wong meninggal dunia senajan walaupun itu masih kecil, wong Islam tapi gum sunat, ada keterangan gak usah disolati. Soale nggawa najis, mbok ya didis gedhi ta adus gedhi, tetep nggawa najis. Itu salah satu keterangan begitu. Tapi ya secara umum kalau orang muslim itu meninggal ya harus disolati. Syaratnya apa? Mungkin ada yang pernah mendengar syarat-syaratnya sholat jenazah. Terus jenazah diarahkan ke arah kiblat, kemudian rukun. Tadi syarat, jadi syarat, rukun, sunnah itu mesti jadi satu. Syarat, rukun, sunnah. Rukun salat jenazah ini biasanya yang sholat jenazah itu ya orang laki-laki, tapi perempuan pun juga tetap harus punya ilmu terkait dengan pelaksanaan sholat jenazah. Ya nanti barangkali dari saudara dekatnya itu meninggal dunia, ya ikutlah untuk sholat jenazah. Rukun sholat jenazah yang pertama niat. Piye niate? Niate sholat jenazah, usoli, nek jenazahnya laki-laki, usoli ala hadal mayyiti arba'at takbiratin fardhu kifayati makmuman au imaman lillahi ta'ala. Itu niat sholat jenazah. Kemudian ada beberapa hal
di dalam salat jenazah, yaitu takbirnya 4 kali. Takbir pertama, setelah itu membaca Fatihah. Takbir kedua, setelah Fatihah takbir kedua, kemudian baca sholawat. Setelah sholawat takbir lagi, takbir ketiga. Setelah itu membaca doa untuk si mayit. Terus kemudian takbir yang keempat, kemudian berdoa untuk si mayit dan untuk keluarga dari yang ditinggalkan. Kemudian menguburkan waktunya, ada waktu yang dilarang, ada waktu yang dibolehkan. Yang dilarang itu waktunya apa? Saat matahari terbit, matahari di tengah-tengah, matahari mau tenggelam. Nah, itu. Mungkin dari ini ada yang menambahi pertanyaan? Bapak, Ya. kan kalau yang belum disunatan nggak boleh kan bawa najis. Ya. Nah itu seumpama disunati gimana? Ya boleh saja kalau bisa disunati. Tapi biasanya kalau orang sudah meninggal dan belum sunat, namanya kulit itu sudah kenceng, nggak elastis. Kalau masih hidup kan elastis, digini-gini kan masih bisa. Tapi kalau orang meninggal sudah nggak bisa, sudah kaku. Ada lagi yang mau tanya? Nggak ada. Ada tugas buat kalian ya, tugas ini terkait dengan materi kita. Kalian menghafalkan doa untuk jenazah, ya. Menghafalkan doa untuk jenazah. Nah, nanti itu kalian hafalkan. Nanti pada pertemuan berikutnya kalian insya Allah sudah hafal dan maju satu-satu untuk menghafalkan. Nah itu pelajaran kita pada pertemuan kita kali ini tentang penyelenggaraan jenazah. Semoga kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika ada tetangga yang meninggal, ada kepedulian sosial, ada tanggung jawab sosial, tanggung jawab agama untuk ikut-ikut bertakziah dan membantu keluarga orang yang ditinggalkan. Mungkin itu pelajaran kita. Kita tutup dengan doa bersama. Wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma inni istaudi'uka ma qara'tu farudhu ilayya inda hajati ilayhi wa la tansani bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.